Nah, ini saya ada satu pertanyaan dari saudara kita, petani vanili juga. Dia menanyakannya di WA dan saya jawab juga di sini. Dan WA pun saya sudah jawab. Tapi mohon maaf saya sambil merokok karena di sini banyak nyamuk. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita atur sulurnya, dia naik sekali ke ujung tiang, kita turunkan sekali, lalu kita potong. Ini contohnya. Ini udah berbuah pertama kali di usia hampir 3 tahun apa 2 tahun setengah kurang lebih dari mulai tanam ini, tahun 2018 akhir sampai sekarang 2021, berarti 3 tahun 2 tahun lebih lah yang jelas. Ini baru berbuah, sedangkan yang lain yang kita panjangkan sulurnya menjalar sampai 4 meter itu sudah berbuah semua. Ini yang ke atas turun lagi sekali, dia baru berbuah satu kali ini ya. Terus masa pembungaan vanili, kenapa sekarang sampai bulan 11 masih ada bunga? Karena musim kemaraunya bisa dibilang belum berakhir, dan sekarang masih termasuk jarang hujan ya. Kalau vanili itu biasanya berbunga di akhir musim kemarau sampai awal musim penghujan, dan ketika sudah banyak hujan, batang vanili itu akan menumbuhkan tunas, bukan menumbuhkan bunga. Jadi saya rasa sampai bulan 11 batang yang sudah tua, yang sudah layak untuk dibuahi, dia akan tetap lagi tumbuh yang namanya tamban bunga seperti ini. Nih, ini termasuk besar, yang lain masih ada yang kecil-kecil dan ada yang masih bunting dan belum tumbuh, masih ada di bagian batang lain. Nah ya, kalau mau yang cepat berbuah atau tidak terlalu lama seperti ini, biarkan dulu sulur itu agak panjang dan buahnya nanti bisa banyak. Kalau seperti ini kita hanya rugi. Jadi kita arahkan dia naik terus sampai ke ujung tiang, kita turunkan lagi sekali. Tiang dengan ketinggian paling tinggi 2 meter, berarti sekali dia turun itu yang kita hitung tunas itu, bukan kita hitung panjang sulur itu dari pangkal batang yang menempel ke sampai ke ujung tiang, itu enggak kita hitung. Yang kita hitung 1 meter turun, 2 meter ini turun 2 meter ya, kita naikkan lagi udah 4 meter, turunkan lagi 6 meter. Jadi yang batang menempel di tiang itu nggak akan berbuah selama dia masih menempel di tiang, kecuali nanti udah tua dia lepas akarnya mati, mungkin bisa berbunga, bisa berbuah, tapi mungkin di usia puluhan tahun mungkin ya. Jadi yang berbuah yang kita gantung seperti ini. Dan kita tumbuhkan lagi di atas. Ada pertanyaan lagi, kita naikkan sekali, kita turunkan, terus kita tumbuhkan lagi tunas di atas. Tunas itu nanti 2 tahun atau setahun, lebih dari 1 tahun ketika kita tumbuhkan tunas baru dari batang tua, lebih dari 1 tahun dengan panjang lebih dari 3 meter dia baru berbuah. Jadi nanti misalkan kita tumbuhkan banyak tunas nih di atas, kita gantung, kita potong semua dengan sulur yang pendek-pendek semua, itu lama nanti berbuahnya. Itu hanya mengulur-ulur waktu aja, sayang. Jadi sulur yang kita piara itu terlalu pendek, itu sayang. Jadi kalau misalkan sulur itu, sulur itu 6 meter kita rawat dan batang itu sehat terus, kemungkinan sampai 8 kali sampai 10 kali masa pembuahan sulur itu belum habis, sulur yang kita buahkan. Dan tunas-tunas lain udah banyak yang tumbuh lagi dan udah menyusul berbuah. Jadi semakin lama di batang itu buahnya tuh semakin banyak. Nah sedangkan kalau misalkan kita hanya menumbuhkan tunas, biasanya paling 1 tahun tumbuh 1 kali atau 2 kali tunas sih di bagian atas. Kita tumbuhkan lagi di bagian bawah, kita gantung lagi. Misalkan ada 8 sulur nih, 8 sulur ketika nanti berbuah semua,
paling di usia 8 tahunan itu kan udah habis juga. Itu juga nggak mungkin berbuah semua sulur yang kita gantung. Ya kalau tidak mati dari satu pangkal yang di atas, kalau mati di pangkalnya di bagian bawah kan mati semua tuh sulur yang kita gantung. Jadi itu sedikit cerita aja ya, kita cerita tentang pengalaman kita masing-masing. Jadi semua petani itu punya pengalaman yang berbeda-beda, punya cara, punya trik, punya ilmu yang berbeda-beda. Ini saya cerita tentang pengalaman saya pribadi. Jadi kalau ada yang punya ilmu yang lebih, ya jangan dibully. Jadi dibagi aja nanti di komentar, silakan untuk memperbaiki apa yang saya bagikan, bisa ditambahkan di komentar. Cara seperti apa yang baik bisa tambahkan di komentar, nanti saya buatkan videonya juga, nanti seperti apa hasilnya, biar kita semua maju, kita semua bisa menjadi petani yang bisa sukses semua, berhasil semua di vanili. Nggak cuma saling bully, saling menyalahkan, tapi kita berbagi. Sebenarnya ilmu itu nggak mahal sih ya. Jadi kalau kita punya pengalaman, punya ilmu, mau kita pakai sendiri pun percuma. Lebih baik kita bagilah ke teman-teman, atau mungkin ada yang kurang pengetahuan bisa kita ajari. Jadi walaupun sukses nggak sukses sendiri, sukses massal itu enak. Misalkan kita lagi kebebes, kita punya utang, orang lain bisa minta tolong, atau kita minta tolong ke orang lain, misalkan seperti itu. Kalau sukses sendiri, orang lain bisa utang ke kita, kita nggak bisa ngutang ke orang lain kalau misalkan nanti kita sukses sendiri. Nah itu tadi sedikit cerita gambaran tentang sulur yang terlalu pendek. Itu akan membuat batang vanili itu lebih lama berbuah. Lebih baik kita panjangkan ya. Kalau misalkan kita lebih sabar pun, kita tanam dari sulur yang sehat, yang masih agak muda, jangan terlalu tua. Kita sabar menunggu proses buah secara alami, atau buah dengan sendirinya, jangan dipaksa atau jangan di stressing terlalu dini. Itu akan lebih bagus, batang itu akan lebih sehat dan akan menghasilkan buah yang lebih bagus lah ya, daripada batang yang kita paksa, yang belum layak untuk berbuah, lalu kita paksa untuk berbuah. Sebenarnya hasilnya lebih bagus yang buah secara alami, karena memang itu udah buah pemberian dari Yang Kuasa. Nggak mungkin Yang Kuasa mau memberikan hasil yang jelek selagi kita masih berusaha untuk memperbaikinya. Oke, cukup. Mungkin kita akan perbaiki lagi kebun kita yang sudah hancur, yang udah lama nggak kerawat. Kita akan perbaiki sedikit demi sedikit, karena saya menyisihkan waktunya pun sedikit-sedikit, nggak bisa terlalu banyak di rumah karena masih banyak urusan yang di luar. Mungkin cukup segitu. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar, atau mungkin bisa di WA ya, langsung WA ke WA saya. Cek di profil akun saya, ada nomor WA nya udah saya cantumin, silahkan bisa dicek. Oke, cukup sekian mungkin video ini. Kita lanjut lagi nanti di video-video berikutnya.